Oke, kalau kita ngomongin mesin perang, apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas Panzer Anoa buatan Indonesia. Tapi, kita nggak akan lihat dari kacamata seorang jenderal, melainkan dari sudut pandang seorang desainer. Ini bakal seru. Sekarang, coba jawab pertanyaan ini. Apa coba kesamaan mobil sport super kencang sama kendaraan lapis baja? Mungkin Anda mikir soal tenaga kuda atau lapis bajanya ya, tapi bukan. Kesamaan yang sesungguhnya itu jauh lebih mendasar dari itu. Jawabannya adalah filosofi desain yang mendalam. Jadi ini bukan soal kekuatan mentah, tapi soal kenapa bentuknya begitu. Gimana setiap lekukan, setiap sudut, itu sengaja dibuat untuk mencapai tujuan utamanya. Dan bintang utama kita hari ini adalah Panzer Anoa. Kita akan lihat Panzer ini bukan cuma sebagai tumpukan baja dan mesin. Kita akan memandangnya sebagai sebuah karya desain yang punya kelebihan, tapi ternyata punya kekurangan juga. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya, dari bagian luarnya. Kesan pertama pas kita lihat kendaraan sangar ini? Coba deh perhatikan, garis-garisnya tegas, sudut-sudutnya kaku, kelihatan gahar banget kan? Nah, ini bukan cuma biar kelihatan keren. Setiap bidang miring itu ada fungsinya loh buat membelokkan proyektil, dan siluetnya yang rendah bikin dia lebih susah jadi sasaran. Jadi, diam aja udah kelihatan mengancam. Dan ini semua nyambung ke satu prinsip desain yang penting banget, form follows function, atau bentuk itu mengikuti fungsi. Jadi, tampang agresif Anoa itu bukan sekadar pilihan gaya, tapi hasil langsung dari kebutuhannya untuk melindungi dan mendominasi medan perang. Oke, dari luar kelihatannya udah mantep banget, tapi gimana rasanya jadi prajurit yang ada di dalamnya? Yuk kita coba masuk ke dalam Anoa. Sebelum kita lanjut, ada satu kata kunci yang perlu kita pahami, ergonomi. Gampangnya gini, ergonomi itu ilmu gimana caranya bikin barang jadi pas dan nyaman buat manusia yang pakai. Buat seorang prajurit, ini krusial banget. Bedanya bisa antara performa puncak atau kelelahan yang berisiko. Tujuan paling ideal dalam desain kendaraan itu konsep Jinba Itai dari Jepang, di mana mesin dan pengendaranya jadi satu kesatuan. Tapi, riset ini nemuin sebuah paradoks yang menarik banget. Semakin kendaraan itu melindungi dari luar, ternyata semakin banyak tantangan yang diciptakannya di dalam. Dan jangan salah paham ya, untuk tugas utamanya, yaitu melindungi kru, desain Anoa ini udah berhasil banget. Lapis bajanya yang tebal dan bodinya yang kokoh, itu bekerja persis seperti seharusnya, menjaga ancaman tetap di luar. Tapi, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Kutipan dari penelitian ini nunjukin konflik utamanya. Lapisan baja yang sama yang melindungi prajurit, ternyata itu juga yang bikin pandangan jadi sempit dan posisi nyetirnya nggak nyaman. Jadi perlindungan itu ada harganya. Terus gimana caranya ngukur sesuatu yang subjektif kayak rasa nggak nyaman? Peneliti kan nggak bisa cuma datang terus nanya, "Bapak, nyaman nggak?" Mereka butuh data yang konkret. Nah, untuk mendapatkan data itu, pendekatannya komplit banget. Mereka nggak cuma ngukur pansernya, tapi mereka mempelajari manusianya. Lewat wawancara mendalam, pengamatan langsung pas latihan, sampai pakai survei khusus buat memetakan bagian tubuh mana aja yang terasa sakit. Dan inilah hasilnya. Data ini nunjukin dengan jelas di mana aja titik-titik sakit yang paling sering dikeluhan para pengemudi. Ini bukan lagi keluhan biasa, tapi data yang bisa ditindaklanjuti. Punggung bawah, bahu, dan leher, 3 area ini jadi langganan. Jelas ini ngaruh banget ke stamina dan fokus prajurit. Oke, kita udah tahu masalahnya. Tapi enaknya, penelitian ini nggak berhenti di situ. Nggak cuma nunjukin masalah, tapi juga ngasih usulan solusi yang jelas buat kedepannya. Rekomendasi utamanya adalah perubahan yang mendasar. Bukan cuma benerin 1-2 komponen, tapi mengubah proses desainnya dari akar. Jadi idenya adalah, jangan bikin kendaraan dulu, baru orangnya suruh beradaptasi. Dibalik, rancang kendaraan untuk orang yang akan menggunakannya. Nah, ini yang disebut proses desain berpusat pada manusia. Dimulai dengan analisis, pahami dulu kebutuhan prajurit dari A sampai Z, terus uji coba pakai prototipe dan simulasi biar masalah bisa ketahuan dari awal, dan yang paling penting, harus ada lingkaran umpan balik yang terus-menerus. Jadi proses desain itu bukan lagi monolog, tapi dialog antara pembuat dan pengguna. Pada akhirnya, semuanya kembali ke keseimbangan ini. Sehebat dan sekuat apapun sebuah mesin perang, efektivitasnya tetap bergantung sama kondisi fisik dan mental orang yang mengoperasikannya. Prajurit yang lebih nyaman sudah pasti adalah prajurit yang lebih waspada dan efektif. Ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih luas.
Kalau menempatkan manusia sebagai pusat desain bisa meningkatkan kualitas mesin perang, coba bayangkan dampaknya di tempat lain. Mungkin di ruang operasi rumah sakit, di kokpit pesawat, atau bahkan di alat yang kita pakai setiap hari. Kira-kira, di mana lagi revolusi desain yang berpusat pada manusia ini bisa membawa perubahan besar?